tur pulang Basamo menjelang Ranah Minang nan dicinto. Pengumuman. Mulai sekarang dibuka kesempatan kepada segenap untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota tur pulang Basamo keliling Sumatera Barat. Rombongan akan diberangkatkan pada 3 Syawal yang akan datang untuk perjalanan selama 2 minggu pulang pergi. Anda memerlukan keterangan lengkap dan syarat-syaratnya? Silahkan berhubungan dengan Sekretariat Ikatan Pemuda Mahasiswa Minang, Jalan Cindur Mato 34. Anggota terbatas, jangan sampai ketinggalan. Bu, habis puasa ini aku mengambil cuti. Berapa hari, Rul? 2 minggu. Jadi, apanya rencana kau? Aku mau pulang kampung. Ke Padang? Iyalah. Terbalik itu, Rul. Eloklah kau ke Jakarta, ke tempat Pak Cikmu. Tambah juga pengalaman awak di kota besar. Ah, enggak, Bu. Aku sudah rindu kali mau menengok kampung. Apalah perlunya itu, Rul? Bah, bagaimana pulanya ibu ini? Sekali-sekali kita jelang pula lah kampung kita. Apalagi aku belum pernah menengok rumah gadang. Selama ini Padang kata orang, Padang kata awak. Entah di mananya daerahnya, kita pun tak tahu. Begini, Rul. Kalaupun kau pulang ke kampung, mau tinggal di mana kau? Rumah gadang yang ondak kau tengok itu sudah lama kosong. Sebiji pun tak ada pemilik kita di sana. Tak soal itu, Bu. Baiklah, kau sewa saja hotel di Bukit Tinggi atau Padang Panjang. Anggap saja kau turis. Begini, Bu. Kami pulang berombongan. Jadi soal penginapan sudah ada yang mengatur di sana. Siapa rupanya yang mengatur? Panitia di kampung. Siapa-siapa rombongan kalian? 2 motor, Bu. Lebih kurang 70 orang. Semua anak-anak muda yang tergabung dalam Ikatan Pemuda Mahasiswa di Medan ini. Kami pun sudah kompak sama pemuda Minang di perantauan lain. Nanti, 5 Lebaran semua anggota pulang Basamo serentak sampai di kampung. Rame lah itu nanti, Ru. Apa tak rame? Kalau begitu, ibu pun maunya pulang. Rombongan tua-tui tak boleh ikut, Bu. Kalau mau, bikin grup sendiri. Kami tak mau dicampurin orang gael lah, Bu. Bah, kau pun bukan mahasiswa lagi. Kenapa kau ikut? Aku kan pembina di sana, Bu. Jadi, cocok sama jabatanku. Kami mau mengadakan riset tentang Minangkabau. Rul, apa pula yang menarik kau sama adat-adat kuno itu? Sedangkan ibu saja malu dibilang Padang. Di mana-mana orang mengatakan Padang bengkok, canggoreng, iuk. Ibu, jangan begitulah, Bu. Macam manapun kita, tak mungkin jadi Batak atau jadi Jawa. Sekali Padang, tetap Padang. Apa pula mau dimalukan? Terserah kau lah. Tapi ibu pesankan, jangan sampai kau terkait sama gadis Padang. Kenapa rupanya? Orang awak banyak ciri minyak. Ah, soal nantilah itu, Bu. Apa? Pagi tadi si Ikman ngomong dengan aku. Ngomong apa? Katanya dia nak balik ke Padang. Nak balik ke Padang? Iya. Apa pula budak tu ingat nak balik? Mak ini ceritanya, Pak. Hari raya ge sekolah kan libur panjang. Jadi? Nah, kawan-kawan dia di organisasi pemuda Minang di Palembang nih muat rencana nak balik bersama ke Padang. Berangkatnya 3 Lebaran nyater mobil. Jadi apa dia gawe anak-anak tu di kampung ke? Macem-macem, Pak. Maklum anak muda. Yang terang ngejingok dusun dewek-dewek. Oh. Di kampung lah dibentuk panitia penyambutannya. Pecahnya pemuda-pemuda dari perantauan lain balik galau. Nah, mak itu? Iyo, yang dari Jakarta lah, dari Medan, dari Bandung, Lampung, ada juga yang dari Ambon. Bagus, ada kemajuan tuh namanya. Mak mana pendapat Papa? Kalau mak itu caranya, aku setuju. Lajulah baik. Aku tidak. Apa awak tak setuju tuh? Dak lemah, oi.
Anak gadis nak dilepas dewean berjalan jauh. Nah, Ujinya ngomong tadi balik berombongan. Iyalah. Tapi taulah dewek kalau dak direwangi dewe wong tua. Kalau mah itu balik kalau gitu. Aku galak. Percuma lah baik, Pak. Ngabisin duit. Lah, soal ongkos tuh pacak diatur. Ada kemauan, ada jalan. Dah. Jadi awak malu ngajak aku? Mentang-mentang aku bukan wong Padang. Bukan mak itu, Pak. Kalau memang aku dak dinjuk datuk-datuk di sana ge tidur di rumah gadang, biarlah aku tidur di masjid baik. Soalnya aku lah lamonian bercita-cita nak jingok dusun anakku tuh, hoi. Balik ke kampung tuh bukan mudah, Pak. Pagoklah ongkos balik begitu cukup. Tapi gawaannya, mak itu banyak yang bakal dinjuk oleh-oleh tuh, hoi. Yang mamak lah, yang uak lah, yang bako, belum lagi sumbangan ini tuh. Pendeknya banyak lagu, Pak. Anu tahan. Repot baik. Njuk baik sarung terus lembar sewang. Habis gitu. Sekodi itu lah cukup. Yang penting-penting baik. Jangan njuk galau. Malu, Pak. Daripada jadi omongan wong, malah tidak. Kalau itu, terserah awak lah. Jadi, macam mana dengan si Egma, Pak? Sudah ngomong. Aku setuju. Tapi mah ini tinggal terserah awak tuh. Jika mak ini baik, Pak. Iya. Ku tanya ke dulu panitia rombongannya. Iya. Sekigonyo ada wong tua-tua yang ngerewanginya, kita izin ke. Bagus. Tapi kalau bujang gadis baik, malah jangan. Sago ge. Mak mana pendapat Papa? Cocok lah itu. Perhatian, mohon perhatian. Teman-teman anggota Pulang Basamu sekalian, alhamdulillah, kita selamat sampai di kampung halaman dengan tidak kurang suatu apapun. Maka dengan ini, atas nama koordinator kami umumkan sebagai berikut. Pertama, selesai upacara penyambutan nanti, seluruh anggota rombongan akan dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu 2 kelompok pria dan 1 kelompok wanita. Seterusnya akan ditempatkan di pondokan yang sudah disediakan panitia untuk selama berada di kampung. Penjelasan lebih lanjut menyusul. Kedua, kita istirahat sampai jam 5 petang. Sesudah itu, bersiap-siap untuk menghadiri acara perkenalan dengan pemuka-pemuka masyarakat desa yang akan dimulai jam 8 malam tepat. Wanita diharapkan pakai baju kurung. Ketiga, kepada yang berminat menginap di rumah familinya, hendaklah memperoleh izin dari ketua kelompoknya masing-masing. Keempat, untuk menciptakan suasana kekeluargaan antara masyarakat di kampung dengan kita anak-anak rantau, serta membantu suksesnya mission Pulang Basamu, dimohon dengan sangat agar mematuhi tata tertib sebagaimana yang sudah kami cantumkan pada buku acara. Kelima, khusus mengenai sopan santun pergaulan muda-mudi, dalam hal ini yang bersifat agak pribadi, supaya masing-masing pihak mampu membatasi diri, mengingat kondisi masyarakat kita yang sangat sensitif terhadap norma-norma susila. Demikian saja pengumuman dari kami. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Demikian tadi para hadirin yang kami hormati, berturut-turut telah kita dengarkan sambutan dari saudara koordinator Pulang Basamu yang disusul oleh kata sambutan serta pengarahan dari Bapak Kepala Desa. Maka kini, sampailah kita kepada mata acara yang ketiga, yaitu perkenalan Mama Joka Manakan.
ini kepada Saudara Dr. Andes Syahrul dari Medan. Waktunya kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, engku-engku, mama-mama, biai-biai, ete-ete, dan saudara-saudara para hadirin yang Ambo muliakan. Untuk memenuhi acara ini, baiklah, akan saya perkenalkan anggota rombongan Pulang Basamo. Akan tetapi, mengingat waktu yang sangat terbatas, tidaklah mungkin untuk memperkenalkan satu persatu. Yang jelas, kami ini adalah putra-putra Minang kelahiran luar negari. Bukan luar negeri loh, Pak. Oleh sebab itu, akan kami panggilkan saja ketua-ketua grup rantau, serta jumlah kontingen yang dipimpinnya. Sebelumnya, izinkan saya mengucapkan salam perkenalan. Selamat berjumpa di kampung halaman. Baiklah, para hadirin, saya akan perkenalkan yang pertama, rombongan dari Sumatera Selatan. Jumlah anggota 36 orang, di bawah pimpinan Saudari Irmawati, Ibu MC kita pada malam ini. Selanjutnya, rombongan dari Medan dan sekitarnya, berjumlah 69 orang, dipimpin Saudara Ucok Sekumbang. Mohon berdiri, Saudara Ucok. Selamat malam. Kalau di sini tidak lagi dipanggil Ucok, tapi Buyuang. Berikut ini, kami perkenalkan pula rombongan dari Jabotabek, yaitu Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi. Dengan anggota paling besar, 85 orang. Komandannya Saudara Zamri Kroto. Beliau adalah calon sarjana hukum yang berbakat. Kemudian para hadirin, anggota Pulang Basamo dari Provinsi Lampung, berjumlah 18 orang. Dengan ketuanya Saudara Lukman Samad, Musa muda dari Teluk Betung. Banyak pitihnya nih, Pak. Dan menyusul sekarang rombongan dari Kota Kembang, alias Bandung, Jawa Barat, beranggota 21 orang. Induk samangnya ialah Saudara Dadang. Dadang artinya Sunda Padang ini, Pak. Ayahanda beliau dari kawasan Gunung Galunggung, Tasikmalaya. Kini giliran dari Jawa Tengah, termasuk daerah istimewa Yogyakarta. Jumlah personil 32 orang. Diketuai Saudari Sri Mariati Ningsih. Bukan orang Jawa ini, Pak, tapi asli gadis Minang, kelahiran Mojokerto. Dari daerah Indonesia Timur, tercatat sebanyak 4 orang. Dipimpin Saudara Johan Shah. Beliau putra seorang serdadu yang ditugaskan di Sorong, Irian Jaya. Dan yang terakhir, para hadirin, kami panggilkan satu-satunya utusan dari luar negeri, yaitu dari Seremban, Malaysia. Tepuk tangan untuk Saudara Kamarudin bin Ahmad. Cek Kamarudin ini sudah warga negara Malaysia, tapi bagaimanapun beliau adalah orang awak. Nah, demikianlah bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin, telah kami perkenalkan anggota Pulang Basamo yang semua berjumlah 266 orang dari 8 daerah perantauan. Sekian, maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Saudara Syahrul. Baiklah, para hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari kita dengarkan pula sambutan dari Engku Nini Mama kita selaku mewakili masyarakat di negari kita ini. Kepada Engku Datuk Sati, dengan segala hormat, waktu kami persilahkan.
Untuk mewarnai suasana kekeluargaan yang akrab, perkenankan saya berbicara dalam bahasa Wawak. Mungkin saudara-saudara tidak seluruhnya bisa mengerti, namun saya yakin sebagai putra-putri Minang, saudara akan dapat memahaminya. Bah, lebih ya? Jadilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Angku kepala desa nan hormati. Angku nenek mama nan gadang besabat tuah, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak dan kemanakan-kemanakan kami para hadirin yang memuliakan. Atenamo seluruh anak nagari, izinkanlah hamba memberikan kata sambutan dalam acara temu ramah pada malam nan berbahagia aku. Dengan kesempatan yang diberikan, hamba ucapkan terima kasih. Para hadirin sekalian, pertama sekali ambo menyampaikan selamat datang di kampung halaman kepada kemanakan-kemanakan dan anak-anak kami anggota Pulang Bersama. Adalah suatu peristiwa bersejarah untuk negara iko dan patut kita syukuri bersama-sama. Dengan kesediaan Anda sekalian sebagai generasi muda Minang perantauan, nanlah pulang sabondong untuk bersilaturahmi jo kami di kampung, mencari simpang sapiah buku jo karatan, seratu menyilau tanah leluhur di daerah mano asal turunan sabananya. Insyaallah, kapulangan sekali nangko merupakan awal dari tradisi Pulang Bersama dan akan berlanjut di masa-masa nan kadatang. Amin. Adapun kemudian daripada itu, kami terkesan sekali dengan program kegiatan rombongan Salamu di kampung nanti. Sebagaimana telah dibacakan tadi, dan kami nilai sangat positif. Antara lain dengan akan berlangsungnya dialog jo tokoh-tokoh masyarakat kampung, baik itu juga dengan unsur-unsur pemerintahan desa, dan terakhir nenek mama pemangku adat. Maka menurut pengamatan kami, dalam rangka ingin mengenal labuah jotapian, selanjutnya baraja kasih ke nagari nak laki cinta Kaminang, nampaknya kemanakan-kemanakan ingin mengadakan semacam penelitian di banyak sektor kehidupan masyarakat. Ia di bidang sosial ekonomi, di bidang seni budaya, lingkungan hidup, pembangunan material dan spiritual, dan lain sebagainya. Kami yakin bahwa masukan-masukan itu nanti bukanlah hanya sebagai catatan-catatan mati, tapi akan dikaji, dikembangkan, dan kemudian dengan bakarajo samo jo potensi yang ada di perantauan akan mewujudkan perbaikan menyeluruh di negari kita kok. Nah, ikulah yang menggembirakan kami. Kalaulah aktivitas semacam iko dilaksanakan di lembaga-lembaga resmi, itu wajar. Tapi justru timbuannya dari kalangan anak-anak muda nan hidup di lingkungan non-Minang oleh satu generasi sebagai produk manusia-manusia kota nan individualistis, bahkan dilayakkan pun bukan diranah gunakan doang. Alhamdulillah, suatu surprise memang. Kami terharu. Ndak kama rasonyo gadang hati ke dikatakan, selain kenan satu jua bahimpun syukur. Oh Tuhan, Allah lamu bana buki kami kepanasan Tuhan. Bumi lakang hutan maranggeh rumput masih kubangan tuhu apo katenggang kabo jalang. Kinilah berara awan dari rantau membawa hujan dalam gabak tampan karau anyulai. Tapi nyampang ngangin sarugo nembat tiwi puju anyo pagadang tangih menjuak tak sampai babarikan, alangkah ibu hati kami. Tapi babunyi buah pantun,
Basawah kapa dari Bintan nang kodoh Sultan Bangkaulu. Guruah ko indak jadi hujan, bumi arok langit kamalu. Mudah-mudahan udah sabalian kita tua. Salamoko kemanakan? Lacok bana kami ko bau buak juta bulawang panjang gue. Satu di jambu rupanya tiba romudo bocohan. Deawi tersapah yo. Anak-anak dan kemanakan kami. Pada kesempatan pulang kampung sekali kok, kalian pandang-pandanglah Marapi je Singgalang. Caliaklah Gunung Sago je Gunung Talang Tandike Gunung Pasaman. Itulah lambang-lambang abadi monumen Minangkabau. Perhatikan lambah hijau melandai bukit nan di bawahnya tahampa sawah mengunyang ba amehurai. Pamatang batingke basusun siriah banda buek liku baliku anak sungai membalah koto. Di gurunan ketinggian gisi abagesoh daun tabu batumpuak para cangkehnya tarapak tanaman mudo. Ombak bak bunyi rang main bau baralun memanggia dagang. Kunjuangilah hayat tajun di lambahanai sarasah di lambaharau. Jalang pulau singkarak di meninjau nan tak kalah jodanau toba tanah batak. Pantai bunguh nan bak sanur di Pulau Bali ngarai siano timbalan kanon Colorado. Baitupun istano di Pagaruyung jam gadang di tengah kota langkok saratu ambun pagi jekelo ampe puluh ampe. Kasadonyo itu adalah tuah nagari Minangkabau Sumara alam Indonesia. Berbahagialah Anda dilahirkan sebagai anak Minang. Tapi semantang pun itu kemanakan. Usah kalian piciangkan mato taraduk kesenjangan negara itu. Catat, sajak dari pergeseran nilai akibat erosi kebudayaan, taruh kepada krisis kepemimpinan nenek mama pada wibawa orang alim dan mudo indak sama lulai. Baitupun hutan rusak gurun binaso penyebab ampuah juga lodo. Silaulah pulau lahan pertaniannya. Lah banyak para nama rimbo sawah liek bebanda langit sawah rawang jadi baluka. Sama lah jalan katapian hilang rononyo surau gonjong. Agamo tinggal di tulisan adat kajadi buah pantun. Naudzubillah. Baralah kagadang doso kemanakan. Kalau amanah yang dijawab sundik basunduk kabinaso di tangan kita. Sasa jo kutuak tabak sudah dari generasi sesudah nangko kalau warih tidak tersampaikan. Alangkah meruginya. Dan sano alam nan ramah, nan eloknya bak Firdaus jatuh ke bumi kau hanya dipuji disanjung-sanjung, tapi bukan dimanfaatkan. Kita takut nikmat ke dirangguikan kemanakan. Kita takut sansaro ke ditimpokan, tersabab tak tahu bersyukur di anugerah Tuhan yang dilimpahkan kepada manusia-manusia Minangkabau. Dan itu pasti karena itu janji. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Maha suci Allah yang tak pernah mungkin aja janjinya. Dek sahabat karena itu kemanakan-kemanakan dan para hadirin sekalian. Melalui forumku ambo ingatkan kok talupu ambo jagokan kok takalo. Mari kita bangkitkan batang tarandam. Kita paharek tali suto antara kampung jo perantauan. Usah diratoi nalah sudah. Lupakan taruah nalahungkai to bulang baliat sekinantan. Mari kita bangun negara itu. Nah, itulah saja yang dapat ambo sampaikan. Akhirnya ambo ucapkan selamat bersilaturahmi, selamat berrekreasi, selamat berdiskusi dan selamat berkarya untuk negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Angku Datuk Sati. Semoga harapan-harapan beliau yang juga merupakan harapan kita semua akan terwujud serta mendapat ridha Allah mudah-mudahan. Para hadirin yang kami hormati, dengan selesainya sambutan tadi, maka selesailah pula acara resmi kita pada malam ini. Dan sebelum corong ini saya serahkan kepada Saudara Dadang untuk memimpin acara hiburan, atas nama koordinator kami akan menyampaikan beberapa pengumuman. Yaitu, besok jam 8 pagi, seluruh anggota yang tergabung di grup A sudah berkumpul di Balai Adat atau Balerong untuk kerja bakti membersihkan ruangan dan pekarangan gedung tersebut.
Kemudian grup B mendapat tugas kerja bakti di Surau Ayah Gadang dan sekaligus tapian mandi. Nanti, tepat waktu masuk zohor, semua kegiatan selesai. Sesudah sholat, makan siang dan istirahat, jam 2 siang supaya hadir di lapangan voli untuk menyaksikan pertandingan persahabatan antara Karang Taruna desa kita dengan tim Pulang Basamo. Sekian agar dimaklumi, dan terima kasih. Permisi. Mari. Boleh saya duduk di sini? Silakan. Kok sendirian, Bu? Enggak, begini banyak orang kok sendirian. Maksud saya, sendirian duduk di sini. Tapi sekarang kan berdua sama Bung apa? Syahrul ya? Masa lupa? Baru semalam nama saya Ibu panggil. Interupsi. Tolong panggil saja saya Irma. Apa salah kalau saya panggil Ibu sama seorang pendidik? Sayang, Anda bukan murid saya. Oke. Tapi Irma juga jangan panggil Anda lah. Anda atau Bung itu kan buat orang yang belum dikenal. Jadi panggil apa? Panggil Uda atau Mas atau... Panggil Abang saja. Lebih familiar kedengarannya kan? Baiklah. Bang Syahrul? Nah, begitulah. Bagaimana kalau kita bicara dalam bahasa awak saja? Setuju Bu Guru? Irma? Setuju saja. Itu akan menambah semaraknya suasana Pulang Basamo, bukan? Benar. Dan untuk menciptakan rasa kekeluargaan yang intim sebagai warga Minang. Tapi maaf, bahasa Minang saya tidak lancar. Maklum, Minang Huakiau. Sama saja. Di selatan Huakiau, di utara Cina Hitam. Bagaimana? Kita mulai? Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Macam iko dia Irma. Iyo Bang Syahrul. Irma masih punya orang tua? Masih ya? Salah tuh. Bukan masih ya. Apunan betul. Kalau membilang masih jo, bukan masih ya. Tunggu dulu. Kato-kato masih itu memang ada dalam perbendaharaan bahasa Minang. Oh, kalau itu nggak tahu juga ya. Mangkonyo, tadi kita janji bicara awak sedapat-dapatnya saja. Nanti kita latih terus, lama-lama tentu dapet. Iyo. Tapi lupa, Ambo. Lupa terus? Bagaimana, Iko? Sorry. Kini giliran Ambo nanda tanya. Boleh ya? Apa tuh nanti tanya? Begitu. Bang Syahrul masih kuliah atau... Alah Karajo. Di mana? Di Parak Kajai. Apa itu Parak Kajai? Parak bahasa awak artinya kebon. Iya. Sedangkan Kajai dalam bahasa Indonesianya karet. Coba tako, apa tuh? Jadi Parak Kajai. Oh, maksudnya abang kerajo di perkebunan karet. Sarapui untuk ibu. Irma Dima mengajar. Mengajar apa? Maksud Ambo mengajar. Oh, mahaja, bukan mengajar. Kalau mengajar, sianan kamu kaja. Boleh si Sarul juga boleh dikaja. Bang Sarul berapa orang, Mbak Sudaro? Surang. Irma? Sanasib. Ambo jo sebatang karo. Oh, salah tuh. Karo tuh artinya monyet. Oh. Tak tontong ngalamai jagung, guna jajang buang basi. Orang rantau pulang ke kampung. Coba takok apa? Nanya ongkos nyoseo bensin. Tak tontong ngalamai jagung,
guna-guna dicampur basi. Kami pulang babaju kurang, gadi di kampung pakai UNC. Lontong dalam meja buang guna-guna dicampur basi. Aduh kawan, duduk bamanu, Burung jinak alun basah. Minang, kami anak-anakmu telah pulang menjelang bumi leluhur bunda. Lepaslah sudah rindu di kalbu, dan kini kami kerantau lagi. Seribu bangga terbawa, memijar di hati ini cinta yang karena baranya berserakan duta-duta dalam kembara. Tapal batasmu ada di sepanjang Nusantara. Selamat tinggal Teluk Bayur, selamat tinggal Singgalang dan Merapi, selamat tinggal semuanya. Nanti kami pasti kembali. Mananya oleh-oleh buat ibu dari kampung, Bro? Sabar, Bu. Ada. Apa ini? Amboy, bagusnya. Baju kurung. Itu buatan Koto Gadang, Bu. Tengok rendah-rendahnya. Bagus kan? Terus yang ini. Kain songket tenunan Pandai Sike. Nah. Yang itu apa tuh? Oh, kalau ini palekatin selungkang buat opung. Mana lagi buat ibu? Ada lagi, ada. Yang paling istimewa. Nih, ibu lihat. Foto siapa ini? Manis juga nampakku. Orangnya cantik, namanya pun cantik, Bu. Namanya Irmawati. Siapa dia rupanya? Gadis Minang, kelahiran Sungai Musi. Dia kirim salam sama calon mertua di Medan katanya. Siapa calon mertuanya? Siapa lagi kalau bukan ibunya si Sahrul? Bah, betulnya begitu, Rul? Iyalah pula. Kalau ibu setuju, akan kulamar dia ke Palembang sana. Bagaimana kira-kira, Bu? Ya. Kalau ku tengok gayanya, tak salahlah pilihan kau, Rul. Tapi apa, Bu? Dia cantik, kan? Iya, cantik. Tapi cantik saja belum cukup, Rul. Baru rumah tangga bukan hanya untuk sehari dua. Tengok, ibu sama mendiang ayahmu, sampai mati kami tetap rukun. Jadi apa lagi yang kurang sama dia? Kalau soal pendidikannya jangan khawatir, Bu. Guru SMA, ligat lagi. Ya, soal itu taruhlah. Tapi ada lagi yang lebih penting dari itu, Rul. Yaitu hatinya. Apa kau sudah... Oh, soal itu bereslah, Bu. Ibarat beli baju, sudah setoko barang kupilih. Jatuh juga hati awak ke dia. Soal potongan sudah ibu tengok, kan? Potongan masa kini, dasarnya jangan takut, dijamin tidak luntur. Ukurannya pas, jahitan pun hebat. Pendeknya sip lah, Bu. Iya, ibu percaya, Rul. Tapi baru sebentar kalian bergaul.
Manalah pula paham pribadi orang dalam sekejap. Bu, sekali pandang hati awak sudah lengket. Mbak Kris masuk ke sarung. Anak siapa dia, Rul? Oh, soal itu tak sempat pula aku tanya. Nanti mudahlah itu, Bu. Iyalah, Rul. Mbakku selidiki dulu. Nanti kalau cocok barang sama contohnya, kita bayar lah. Oh, asik. Terima kasih ibuku tersayang. Oh, kekasihku Irma. Tunggulah aku di jembatanmu, Sidik. Kan ku jemput di kau ke sana. Kepada Irma di Palembang, salam buatmu. Ku awali surat ini dengan permohonan maaf. Sekiranya aku mengganggu waktu-waktu sibukmu. Gak marah kan? Irma, sejak perpisahan kita di bawah jam gadang tempo hari, aku merasa ada sesuatu yang hilang. Ku cari dia dengan khayalku. Ku telusuri dalam mimpi-mimpi. Tapi setelah bangun, aku ketawa sendiri. Sebab sesuatu yang hilang itu belum pernah aku miliki. Oh, aku jadi tolol seperti kucing di depan kaca. Irma, kau juga boleh mengatakan aku tolol. Tapi salahkah aku kalau merasa kehilanganmu? Aku tahu, terlalu singkat waktumu untuk mengenal siapa diriku. Dan wajar hingga sampai saat ini, aku masih menanti jawabanmu. Bagiku Irma, waktu 10 hari sudah cukup melihat pribadimu. Karakter yang sederhana, lembut, anggun dan keibuan. Semua terhimpun dalam diri seorang gadis bernama Irma. Untuk itu, aku senantiasa menunggu kabar darimu. Akan sangat menggembirakan sekali kalau apa yang diharapkan itu cepat datangnya. Iya, barangkali Desember tahun ini, aku ditugaskan oleh perusahaan tempatku bekerja untuk survei ke beberapa tempat di Sumatera Selatan. Aku pasti menyempatkan diri mengunjungimu. Boleh kan? Sekian, lain kabar baik. Salam manis dari Medan, Syahrul. Buat Bang Syahrul di Parak Kajai, Medan. Apa kabar, Bang? Baik-baik saja, bukan? Bang Syahrul, surat Abang dengan kertas biru muda sudah Ir terima. Ir faham isinya. Bahkan faham juga sampai jauh ke dalam sana. Terima kasih atas perhatian Abang yang istimewa itu. Bang Syahrul, kita buka kartu saja ya. Begini Bang, sebenarnya waktu pertama kali kita jumpa di Padang Panjang, hati Ir seperti kena strum 15 watt, bergetar dan mengagetkan. Padahal sebelumnya, dengan laki-laki manapun berkenalan, Ir tidak pernah mengalami seperti itu. Sungguh loh Bang. Apalagi waktu menerima kebulatan tekadmu di Ngaresiano itu. Wah, Irma tak bisa tidur, entah kenapa. Apakah itu yang namanya jatuh cinta? Irma tak tahu. Sebab memang belum pernah jatuh cinta kok. Bang Syahrul, Irma merasa sangat berbahagia mendapat tempat di hatimu. Tidak peduli, sudah berapa orang yang pernah singgah di sana. Yang jelas, Irma mau bermukim untuk selama-lamanya. Oh ya, tentang rencanamu ke Palembang itu, Irma sambut dengan tangan terbuka. Irma tunggu loh Bang. Sudah ya Bang. Salam sama bundukan luang di sini. Adikmu, Irmawati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Numpang tanya ya Bu. Nanya apa? Apa di sini rumahnya si Irma? Irma? Irma mana? Irmawati. Dia orang Padang katanya. Oh, dia tuh guru SMA yo. Ya, betul Bu. Dia tuh anakku. Ngapa? Enggak, cuma mau jumpa saja. Awak nih siapa? Aku kawannya dari Medan. Oh,
Silakan masuk, Nak. Silakan masuk. Terima kasih, Bu. Tapi Irma ada nggak, Bu? Belum lagi balik dari sekolah. Masuklah, Bay. Ada bapak di dalam tuh. Iya, terima kasih, Bu. Pak, ada tamu nih. Oh, Selamat siang, Pak. selamat siang. Silakan duduk. Mengganggu, Pak? Dak do pulo. Biasa, Bay. Duduklah dulu, Nak. Apa kabar, Nak? Katanya dia nih rewang Erma, Pak. Betul, Pak. Aku baru datang dari Medan. Nah, jauh juga. Jadi awak nih wong Medan. Bukan, Pak. Aku orang Padang, tapi tinggal di Medan. Di mana kenal dengan Irma? Waktu pulang bersama tempo hari. Oh, mak itu. Kapan sampai? Semalam, Naik apa? naik motor, Bu. Hah? Naik motor? Mak itu jauh dari Medan naik Honda. Bukan Honda, Bu. Tapi naik bus. Oh, maksudnya bukan motor bakso kita, tapi naik mobil. Nah, kalau bakso Padangnya naik oto. Motor di sini orang Medan bilang kereta, Bu. Kalau kami tuh kereta tuh ya kereta api, Nak. Ya, spur bahasa di sana. Memang lain pulau di Medan ini. Di mana-mana tukang beca tuh duduk di belakang. Tapi kalau beca Medan di samping. Itu tanda wong Medan bertanggung jawab, Pak. Sebab kalau terjadi apa-apa, pengemudinya saro dulu. Tapi wong sano tuh tukang perang. Tukang perang macam mana, Pak? Yang namanya bae Medan, tempat bertempur. Nah, itu si Irma balik. Ir, ada tamu kau tuh. Siapa, Ma? Wah, belum kutanya namanya. Katanya dari Medan. Dari Medan? Iya. Bang Sarul. Sudah lama, Bang. Barusan, Ir. Nggak disangkut tamu dari jauh. Dari Medan bilo, Bang. Tanggal 3 boleh berangkat. Duduk dulu, Bang. Apa ke dalam sebentar? Iya, terima kasih. Ya dulu masuk tuh, Ir. Ngapa, Pak? Nah ini, dengar lagi kami ini nak pergi. Jadi kau berdua nih di rumah baik. Lama ndak? Dak doi. Cuma balik nyuge nak mampir sedenget ke lemah, Bang. Maaf, Nak. Siapa tadi namanya? Syahrul. Oh, yo, Nak Sahrul. Kami nak pergi dulu. Iyalah, Pak. Aku juga mau pulang. Jangan. Ngomong-ngomong baik dulu dengan si Irma. Tunggulah kami dulu, Nak Sarul. Kita belum lagi cerita-cerita. Dak do lamoy. Iyalah, Bu. Kalau begitu, biarlah saya tunggu dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Abang, apa kabar Ibu di Medan? Alhamdulillah. Lai sehat saja. Oh iya. Beliau kirim salam ke calon menantu. Manyu salam tuh. Iko. Terimalah. Dulu di kampung elok laku nampaknya. Itulah salam khusus yang dikirimkan ibu di Medan. Salam dari anaknya Alun Lai. Salam dari anaknya pasti sadis dari nan tadi. Kalau tidak disampaikan bisa jadi penyakit, Ir. Oi, baga awak kini ya. Dari dululah bagak jo. Tapi baru kini basuh musuh. Alun pernah baca kak selama kok? Alun, tidak ada lawan ke-7. Berapa lama abang ditugaskan Siko? 20 hari. Tapi kalau dikabulkan perusahaan mungkin pindah panah kemari. Syukurlah, mudah-mudahan diterima. Tapi surat lamaran yang di Palembangku Alun masuk. Lamaran apa, Leh? Lamaran jen perusahaan debu guru SMA. Oh, itu. Masukkanlah capek. Boleh dapat puluh dipertimbangkan direksi Siko. Syarat-syaratnya apa? Biasa. Selain dari salinan ijazah, tentu surat berkelakuan baik dari polisi. Sudah tuh surat keterangan sehat dari dokter. Surat keterangan bebas G30S perlu enggak? Boleh diganti jodoh sirih 7 alai. Macam ikoir. Sebenarnya selain dari urusan dinas,
Abang sengaja datang kemari untuk memperbincangkan masalah kita pribadi. Soal hubungan kita nan Abang Mukasih. Iyo. Abang ingin satu ketentuan dan konkret. Oh, baik itu. Jadi menurut Bang Sahrul, jawaban Ir dalam surat tempo hari alun konkret. Itulah jale. Cuman realisasinya Ir. Pada prinsipnya Ir sapandape jo Abang. Tapi apalah cukup waktu bagi kita untuk penjajakan timba Bali ya. Mukasih Irma. Oh iya, asiknya ancaknya tuh. Oh, Bapak, Bu, sudah pulang? Hasil pulang bersama, Pak. Maksud Ibu? Ngomong kau tuh. Pas nen bahas wong awak. Oh, Memang kita wong awak mah. Tentu bahasa awak. Iyo, taruh lah. Kalau macam papa yang bukan orang awak nih, nggak boleh melok ngomong. Wah, maaf Pak. Ada orang yang tersinggung rupanya. Supaya nak adil Pak. Papa juga mesti pacak bakso kami. Bener nggak Mah? ya. Benar. Jadi Bapak nggak bisa bahasa Padang? Seketek-seketek bisa. Salah tuh, Pak. Kalau ngomong ke bisa tuh bisa juga. Kalau bisa? Yang bisa tuh di pala ulo. Pacak dari Bombay. Awak dewek lah ke aku. Mah ini baik. Kita coba-coba ngomong cara awak. Setuju nggak Mah? Iya. Payolah. Mbak mana Pak? Galak baik, asal tidak diketahui. Tunggu dulu Pak. Galak juga ketawa kan sama saja. Lain Bang. Galak bahasa Palembang artinya mau. Oh, Namun Mbak itu. Kalau galak bahasa Jawa, lain lagi itu. Ganas. jadi kalau orang Palembang mengangguk, orang Padang ketawa. Iya, orang Betawi ngancem. Macam kok Pak, Bu. Iya. Rasanya lah lamo bana ambo patandang. Kini, Mbak kalau ambo pulang dulu. Pulang kemana, Nak Sahrul? Ambo menginap di Limo Baleh Ilia, di hotel. Oh, di hotel. Acuk-acuk sanjo kamari, Nak. Mau kasih ibu sesudah maghrib. Bukan Bang. Sanjo tuh mukasihnya batandang. Ayo, kasukan. Orang Padang baca leku bahasa Padang. Insya Allah Bu. Jadi permisi ambo dulu. Yolah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi Nak Sahrul ko ada minat dengan anak bapak. Baik itu. Iya Pak. Sudah dipikir bana masak-masak. Allah Pak. Baiklah. Nan ingin juga bapak tanyakan apa kedatangan Nak Sahrul ko lah disetujui orang tua. Ibu di Medan lah merestui Pak. Ayah, Kalau ayah Allah meninggal. lah berapa lama? Tahun 85 selesai ambo di wisuda. Irma, Yo Pak. bak mana pendapat kau dalam urusan iko? Papa indak akan menghalangi dan indak akan memasuk. Yang penting kalian sama-sama setuju. Bak mana? Jawablah tanya papa kau tuh. Nak bantu pulo kami menimbang. Tasarah ke Papa sajulah ju Mama. Di mamanya, bak mana? Ambo setuju saja. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya Bu? Ambo ndak mau dipisahkan Jos Irma. Oh, itu urusan nantilah tuh Bu. Bagi Ambo itu penting dibicarakan kini Nak Sahrul. Sebab satu-satunya anak kami hanya si Irma kolah. Dioko sama Tuayang. Nanti awak tuh bosan ngurus cucu. Soal itu jangan khawatir, Pak. Pendeknya, ndak usah BKB pun jadi. Bu, Iya, Iya. kalau itu memang merupakan syarat dari Ibu, iya. insya Allah ambo penuhi. Nanti bisa kita atur. Nah, kalau begitu caranya lagul barang tuh. Jadi, lamaran ambo apa terima? Sabar dulu nak muda. Tunggu apa lagi Pak? Kan sadonya lah selesai. Masih adonan belum selesai Nak Sahrul. Apa Pak? Lamaran belum masuk, Bah, ambo kemari kan pai malamar. belum resmi.
Bekasi apa secara adat? Iyo, Apa minta secara adat Minang atau adat Palembang? kedua-duanya. Barang apa nan apa minta sebagai penimbonya? Atau bara uang jujurnya menurut adat Palembang? Bukan itu nan ambo maksud, Nak Sahrul. Jadi apa? Menurut biasanya, yang melamar itu bukan langsung calon pengantin, tapi orang tua. Kami kedua belah pihak nan akan berunding nanti. Oh, itu mudah Pak. Ambo minta ibu ambo nanti kemari. Jangan. Itu terlalu merepotkan, Nak. Jadi siapa gantinya nan Ranca? Cukup wakilnya saja. Boleh kan, Mak itu, Pak? Iyo, bolehlah. Tapi kalau bisa, Mama si Sahrul tuh nan ada di Palembang Siko. Ambo ndak ada mama di siko Pak. Ndak adonan kandung. Mama jauh pun jadi. Mama Jawa. Itu pun ndak ada Pak. Cuman ada angku, mamanya ibu. Nah, itu sudah tepat. Itu nana ambo kehendaki. Apa nan mesti dibawa sebagai syarat pinangannya Pak? Sarahkan saja ke beliau. Dia lebih tahu. Tapi bagi kami yang penting bisa bertanggung jawab. Soal tetek bengek tuh, ndak usah lah. Merepotkan saja. Jadi, suruh angku si Sahrul tuh ke sini. Kami tunggu. 2-3 hari mau datang, njuk tahu. Itu baik. Kalau begitu, iyalah Bu. Besok ampo jalan beliau ke Pelaju. Mungkin mungko kami datang. Ambo ada perlu sedikit ya Pak Sultan. Apa kabar? Nak bertanya. Tuh. Waktu pulang bersama tempo hari, Pak Sultan kenal gak dengan orang nan bernama Sahrul? Anak tuh dari Medan. Dari Medan? Nanma ya? Orangnya hitam manis. Sahrul? Iya ya. Wah, soalnya begitu banyak anak-anak muda nan sekali berkumpul, manolah sempat ambo menge. Bayangkan saja, lebih 200 orang laki-laki produksi, rancak-rancak sadonya. Oh iya, kata si Irma, Inyo tuh pernah memimpin acara. Waktu pertemuan Joni nih Mama. Tunggu dulu. Anak tuh tinggi semampai? Iya. Iya. Bakumi tipis tak? Betul, nggak salah. Alah, lainnya bu. Dr. Sahrul. Jadi, apa cerita aja Sahrul kok? Macam Iko, Pak Sultan. Anak tuh baru datang dari Medan. Lah 1 minggu sih kok. Di mana gini? Nyo kamari urusan Karajo. Tinggal di penginapan. Lah empek kali datang ke rumah. Oh, sudah tuh? Iko lah nan menjadi persoalannya Pak Sultan. Rupanya waktu Basuo di kampung dulu, si Sahrul kok sempat berkenalan juga anak ambo si Irma. Yo. Jadi? Tapi nampaknya sesudah itu main surat-suratan terus. Akhirnya anak-anakku itu apa tuh? Taruh lah pacaran cara gini. Betul. Dan petang kemarin Inyo mengecek langsung dan mau meminang si Irma. Rancak tuh. Kemudian Mbak tanggapan kalian? Untuk itulah mau datang kini ke Pak Sultan. Menanyakan kira-kira mak mano pribadi anak tuh. Oh, baik itu. Tapi yang rasa soal pribadi tentu lebih jale dek si Irma. Bukan macam itu Pak Sultan. Kalau di orang nan kapunyo, rancak galo. Kadang-kadang bisul dikatakan jerawat. Biasa, maklum orang sedang mabuk. Jadi, macam mana menurut pandangan Pak Sultan? Lain ndak kamera rapornya? Baiklah. Sebenarnya soal mencari pribadi seseorang tentu tidak mungkin salah yang pandang. Baik itu juga Ambo. Ambo bagawa cuma beberapa hari. Itu pun diantara berarti perangai manusia dan bermacam ragam. Iya. Jadi agak sulit memberikan gambaran. Apalagi menilai buruk baiknya orang. Betul. Tapi Ambo rasa Pak Sultan. Kalau nak mencari bara sekarung, tentu ndak perlu ditumpahkan galonya. Yang biasa ganggam. Lah tahu saya isi karung. Bukan mbak itu. Iya, kalau toke pare. Sedangkan Ambo kok tukang jahit. Apalagi tukang jahit. Sekali pandang tubuh orang,
Lah tentu banyak kainnya. Menurut pendapat ambo nani, kalau dilihat dari penampilan, kerenah atau bawaannya si Sarul kok cukup baik. Oh iya. Pajak kau sederhana, tutur sapunya ramah, Iya. sopan, berwibawa, dan disagani dalam pergaulan. Sehingga inyo acok dipercayakan dek kawan-kawannya memimpin kegiatan pulang basamo salamo di kampung. Dan berhasil. Baik itu pun agamonyo. Iya. Si Sarul ko kami imamkan setiap salat berjamaah. Iya. Pendeknya ketujuh diambil perangainya. Jadi kesimpulannya, Iya. untuk kepribadian anak muda masa kini, ambo memberi angka 8 di raportnya. Oh iya. Tapi iko pandang ambo pribadi kok nani. Iya. Terima kasih Pak Sultan. Nah, Pandangan Pak Sultan tuh dapat pulau jadi pegangan kami. Ambo yakin, kalaupun kamu leset, ndak banyak. kok turun bana 2 angko, alun kasirah rapornya. Tapi kok naik 2 angko, kan nilai 10 Pak Sultan. Nggak mungkin. Ngapun ndak mungkin. Sebab secadik-cadik murid, pontennya paling tinggi 9. Bukan 10. Bukan, nanti untuk guru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak Gindo. Masuk Mak Gindo. Masuk Rul. Ya, Bu. Silakan duduk, Mak Gindo. Apa Mak Gindo? Cak wong kebingungan bae. Duduk, oi. Cak di rumah wong lain bae. Nah, ada yang ketinggalan Mak Gindo? Oh, tidak. Apa kabar anak-anak di sana? Sehat galau? Tidak. Oh, sehat. Iya sehat. Apa dia yang salah di rumah kami nih, Mak? Mak. Kita nyang saya. Silakan minum, Mak. Bang Sarul. Beca. Orang kok kenal Cik Wan? Baru kenal. Oh, iya orang kok nang katakan tuh. Iyo, iko ayah si Irma dan iko ibunya. Batu apa aja kau calon menantu kau nani? Kaget lah dulu kita berunding tuh. Minumlah dulu kopi yang diletakkan kemenakan tuh. Jadi Lajale. Kini namo minumlah dulu. Macam kau Cik Wan. Iya. Nani. Ya. Kamu permisi dulu. Tunggu Mak Gindo. Caranya kok. Caranya mau kepai. Tapi Gek dulu. Duduklah dulu, Mak. Maaf saja. Mak Gindo, ndak mengerti ambo. lama lah Mama duduk dulu. Apa nih sebenarnya kok? Jadi, kamu duduk balik. Balik. Mama ambo ajak kemari untuk minta tolong. Ndak ada cerita. Cukup sampai di siko. Kalau macam itu caranya, Mama magih malu ambo. Saro. Nggak tahu ang. Baraso waden na waang agi malu gadang gini kok. Ranca ang pacari tagai daripada den dibawa kemari. Karajo gilo. Apa bu kasih Mama sebenarnya? Cobalah sarangkan Mak Gindo. Budi kayak nak mengerti jo. Waden disuruh si Sarul mempertunangkan orang badun sana. Paham? Badun sana macam mana, woi? Coba dengarkan elo-elo. Yo. Si Nani ko anak Kak Siti. Kak Siti anak Mande Sabu. Sedangkan Mande Sabu anak Anduang Gerai. Iya. Kemudian si Sarul anak si Nurma. Si Nurma anak Kak Kia. Iya. Kia anak Rugai. Rugai anak Gandam. Padahal Anduang Gandam kojo Anduang Gerai badun sana indua. Artinya si Sarul jo si Irma badun sana. Urang ko sandinia. Alagale. Jadi si Sahrul kok anak si Nurmanan di Medan? Anak kau. Itu mangko sudi siasek dulu. Jangan dipasorong-sorongkan saja. Maksud Mak Gindo nggak boleh menurut adat. Pantang. Kalau mah itu macam mana baiknya, Mak? Batakan. Iyo batakan, abi urusan. Gak bisa macam itu saja Mak Gindo. Bukan siang? Kalau Mama ndak namu sama Urui, tak usah. Tapi gak ada hak orang lain menggagalkan urusan kami. Sarul, waden ko siya. Iyo, ambo tahu. Mama ambo
ate pulo dari mamak lain. Ranggai waang tu kemenakan den. Jadi waang ko cucu den. Irma, Pak Den kau sia? Apa kau? Angku. Lajale bukan? Waden berhak memasakkan atau memasakkan urusan cucu. Tapi engku. Tapi Pak, hah? Kami suko sama suko. Kalau suku sama suku? Mesti dilangsungkan. Nggak bisa. Bisa. Bisa menurut siapa? Dari agama. Iko bukan urusan agama, iko urusan adat. Adat jahiliyah. Jadi nama nanti jahiliyah. Adat Batak yang kau pakai? Bukan. Tapi adat Islamiyah. Nggak peduli. Kalau kecek dan Batak, Batak. Adat bisa dirubah, Mak. Siapa merubah? Siapa? Kami. Taro. Anak cilako. Mulai hidup kalian kalau berani menentang adat. Dan tangguangkan, Mak. Babana tuah adat kuno tu. Lama lawan Bang Kaden. Sudah, Larul, sudah. Berani-berani saja. Jangan, Larul. Oh, bagang yo. Hah? Awas, terserah kamu. Sudah, Angkat tukan takui dan juga karate waang tuh. Sudah, ndak elok kita bertengkar. Malu gitu. Mati mudo dan ketujuh dia. Nan mudo nan tua bisa mati, Mas. Aduh, Mas, sudah lalu. Nantikan, di mana nyo? Mak Gindo, Sahrul. Maaf Ambo keberatan kalau rumah Ambo dibuat macam ini. Astagfirullah. Maafkan Ambo Cewan. Permisi. Dan peringatkan sekali lagi, batalkan urusanku. Pak Sultan, hubungan kami kanlah jaleh deh Pak Sultan. Iya. Antara kami berdua alah sama-sama mencintai. Dan orang tua kami lah izin. Iya. Tapi adat lama pusaka usang melarang kami kawin. Hanya karena sama-sama orang Melayu. Jadi, apa rencana kalian? Itu banalah mau kasih kami kamari. Untuk minta advis ke Pak Sultan. Baanan ranca. Apa jalanan mesti kami tampuh Pak Sultan? Bertanya mesti. Tanpa adat-adatku bisa ndak kalian kawin? Tentu saja bisa Pak Sultan. Nah, apalah yang menjadi masalah? Sabananya macam iko Pak Sultan. Kami tahu bahwa kita orang Minangko hidup beradat. Kini kami nak kawin secara wajar dan mendapat legalisasi dari adat. Ndak mungkin. Tolong Pak Sultan agih jalan kaluanyo. Sehingga nanti mungkin jadi mungkin. Kalian tentu paham bahwa adat itu adalah hukum masyarakat yang masih dipatuhi orang awak. Iyo, batu Pak Sultan. Dan sebagai kekuatan suatu hukum, adat juga punya sanksi-sanksi walaupun tidak nyato. Kami tahu itu Pak Sultan. Nah, kinilah nyato jalan perboden. Kalian sosokkan juga tokian. Ba jadinya. Tentu kane tilang. Itulah risiko. Pak Sultan. Ya. Kami bahasa Dio ditilang. Tapi apa bentuk dando menurut adat dalam perkara kami ko? Bergantung kepada putusan sidang majelis hakim. Itu urusan nenek mamak dan stafnya. Biasanya Pak Sultan? Yo, paling-paling kalian maling ke acara no. Tando minta maaf ke negari. Sudah tuh? Sedio karena si kuni singgang ayam. Jamu pengulu jo pemangku adat. Abara banyak ayamnya tuh Pak Sultan. Cukup sih gua. Dan segantang baris bulu. Kalau cuman itu, beres Pak Sultan. Sekandang kami sediakan ayam panggang. Tuh Bang? Iyo, batu. Dan satu truk berisi pulik Pak Sultan. Tidak perlu diragukan tuh itu. Persyaratan tuh hanya formalitas. Memang kalau dilihat dari harago modalnya sangat murah. Tidak sampai 10.000. Tapi kalian mesti ingat, walaupun kesalahan lah ditabui, dandoh lah dibayar, namun kalian tidak kebebas secara murni. Bukan sih Pak Sultan? Itu hanya hukum formal. Tapi sebagai orang yang pernah melanggar adat, apalagi tetap berdiri di luar adat, maka masyarakat tidak akan memaafkan kalian. Artinya kami kan divonis selama hidup? Bahkan sampai ke anak cucu. Tidak manusiawi. Kejam. Masyarakat memang kejam, Emma. Tapi mustahil hidup tanpa masyarakat. Tapi masyarakat orang awak paling sadis, Pak Sultan. Apa boleh buat? Macam itulah keadaannya. Ya, tidak adil. Sedangkan Tuhan membukakan pintu maaf, Pak Sultan. Keadilan dan hakiki di duniaku memang tidak pernah ada. Walaupun di mana-mana banyak pengadilan. Pak Sultan, adat-adat kuno mesti direvolusi.
jahiliyah dan memalukan di forum pergaulan umum. Silakan. Tapi hati-hati. Lah banyak anak-anak Minang nan gagal merombaknya. Malah hasilnya tambah menyedihkan. Karena orang-orang itu sendiri disilang merah dalam pergaulan. Tidak peduli nyo jadi pandai atau ulama sekalipun. Nan jaleh tekad kami paruh, Pak Sultan. Hukum masyarakat itu takkan mempan bagi orang rantau nan tinggal di kampung orang. Pasetan dengan adat-adat segala macam. Tinggallah Minangkabau dengan segala keterbelakangannya. Baiklah. Maaf. Kalau ambo tidak dapat memberi advice sesuai nan kalian harapkan. Hanya saran ambo, kuatkan mental, tabahkan muko, dan jauhi orang awak. Salamai menempuh hidup baru, dan salamai memecah suku Melayu. Medan, April 86. Kepada Ananda Syahrul di Palembang. Salam Bunda dari jauh. Semoga Nanda baik-baik saja di sini. Alhamdulillah, Bunda ada sehat dan selamat. Nanda Syahrul, suratmu sudah Bunda terima beserta pos whistle sebesar Rp50.000. Uang tersebut akan Bunda manfaatkan sesuai dengan pesanmu. Rul, Bunda sangat prihatin dengan masalah yang sedang kau hadapi. Semoga Tuhan memberikan kekuatan batin padamu. Hanya yang ingin Bunda ingatkan, kesampingkanlah dulu hal-hal yang bersifat pribadi dan hadapi tugas perusahaan dengan baik, sebab ini menyangkut hari depanmu nanti. Tentang restu yang kau sebut-sebut dalam surat itu, terus terang, Rul, Bunda mencabut kembali persetujuan yang pernah Bunda berikan dulu buat melamar si Irma. Mengingat statusnya dia itu adalah saudaramu menurut adat. Ya, katakanlah Bunda kuno. Tapi itulah pendirian seorang ibu yang harus dipertimbangkan. Nanda Syahrul, dengan berat hati Bunda sarankan supaya kau melupakan Irma sebagai calon istri dan kembalilah kalian ngadun sanak. Bunda tahu perasaanmu, nak, tapi demi kebahagiaanmu, demi ketenangan Bunda, dan demi kerukunan keluarga besar kita umumnya, camkan itu, nak. Nah, sekian saja. Lain kabar baik. Oh ya, kirim salam sama Uni Nani sekeluarga, dan tak lupa Mak Gindo. Salam rindu ibumu, Nurma. Itulah, Pak, bunyi surat ibu dari Medan. Pak tanggapan apa? Dan apa pendapat ibu? Dan Jo, Irma? Tak kusangko seperti itu nih antara si Nani berpikir. Padahal dia tuh lepasan SGB, uang terpelajar. Tapi nyatonya, entahlah, pusing aku. Ya, jadi menurut apa, Pak Anan Raja? Ya, susah aku ngomongkannya. Kelihatannya memang sepele. Tapi kalau dipikir-pikir, dengan adat ini kita tidak pacak main-main. Besar bahayanya. Apa dia yang bahaya, Pak? Nah, awal lupa dengan kejadian kita dulu. Ingat tak? Sampai preman wong awak hampir perang dengan anak-anak tujuh. Gara-gara awak nak dikawini wong Palembang. Hah? Paling-paling sedang Pak. Buktinya, main nyari nggak lupa. Kalau ku ingat, aku nak dituja Mak Gindo di Biskop Saga. Mengkirik badanku ini. Tapi akhirnya Mak Mano, Pak. Mak Gindo tuh dewe yang nyembah-nyembah ke rumah kita. Menengah minta bantu ini, minta bantu itu. Minjem duit lah segala macem. Nah, Mama ndak boleh begitu. Kalau jasa kita dibangkit-bangkit, ndak jadi bapak halo, Ma. Macam mana pun budi beliau banyak pula ke awak. Budi apa? Alah, sudah pula. Soalmu tuh tidak perlu dibuka-buka lagi. Kan Papa yang mulai membangkit tadi. Iyo, taruhlah. Soal adat tadi pacak di atas sih. Tapi Bak Mano dengan restu ibunya si Sahrul.
Kan payah juga jadi. Soal itu tuh serahkan dengan aku. Itu tuh beres tuh. Akunya yang beres. Pak, jadi Pak kamannya kejadian lama tuh Pak. Berdamai. Wong tua-tua dusun bapak jo pengurus dagang di Siko mengadukan perdamaian secara adat. Sampai hadir pasira, polisi, segala macam. Motong kambing, Lul. Oh iya. 3 harinan lapeh kami lah pai minta advis ke Pak Sultan. Hah? Apa katanya Ir? Kata Pak Sultan, bisa saja dilangsungkan ke Rajoko asal basa dio membayar dando menurut adat. Motong kambing? Bukan, tapi menjamu niniak mama jo nasi kunyang singgang ayam. Kalau cuma dengan ayam panggang, beres lah itu. Gek kita datang ke datuk-datuk Seminangkabau tuh di Palembang nih. Kalau perlu, ini datuk sapi kita datang ke dari kampung. Magindo jangan lupa. Sudah terang, Pak. Pokoknya 7 ekor pala ayam tuh untuk beliau dewe. Mak mana? Setuju tidak? Mak Gindo, kami datang kemari untuk minta maaf. Terutama diri Ambo sendiri. Ambo lah telanjur melawan ke Mama. Ambo mengaku salah, Mak. Biasa. Adat muda padorong. Apalagi kalian lah cadik-cadik. Tapi kan lain Mama maafkan kami. Iya. Dan maafkan kato dan terdorong. Tapi tidak dan ampuni kalau kalian badinya menurut saya ada. Percayalah, Mak. Kami tidak akan merusak adat. Justru adat-adat dan rusak itulah yang kami patuakan. Nama rusak? Umpamonyo, adat yang melarang kawin sasuku. Mereka muncul orang ini, Cek. Lain, Mak. Waden tidak pandai batu tua panjang-panjang. Kini macam ikut saja. Segala kato-kato nambah sangkui dia memaca suku, kita habiskan. Tunggu dulu, Mak. Habis. Kalau ke itu juga kecek, rancak kita nak surai. Muak ada menanggakan. Mak Gindo, kami kok kemanakan Mama. Mama lah katampik kami bertanya, katampik kami beraja. Untuk itu, kami mohon kesediaan Mama mengecek dari hati ke hati jo kami. Bayu antara Mama jo kemanakan. Kalau sekadar beraja adat, boleh. Tapi jangan cuba-cuba mau jiden. Iko Sultan Bagindo, orang 3 zaman. Alun lahir kayak kalian, wadah lah teko jo. Jadilah, Mak. Kalau sakironyo adat melarang kami kawin, justru hati kami terima. Kami patuhi. Iyo malah macam itu. Tapi sebelum itu, Mak, kami nak mengetahui dulu hukumnya. Hukumnya lah Jaleh. Salah. Salah menurut adat. Iyo menurut adat. Tapi batua menurut agama. Menurut agama mungkin. Artinya balawan adat jo agama. Adat jo agama jadi bercampur aduk kan. Kalau mbak itu, di mana pasangnya adat bahasa syarak? Mau jiden kalian kiranya? Bukan. Katanya ke Mama. Nggak urusan den. Kami ikuti Quran. Kami tinggalkan Sambo. Baanya, Mak. Terserah ke kalian. Kok kau jadi kabau? Kok kamu pelaki dunsana? Terserah. Masa bodoh? Dari Ambo Pulos ketek Mak. Adat tu tentu pada daerah Cek-Cek, Mak. Ya. Artinya hukum adat Minangkabau berlakunya di tanah Minang. Sedangkan kita kini di tanah Sriwijaya. Apa tuh, Mak? Kalau orang mengaku Islam, tidak di Makkah saja sembahyang doh. Tapi kamapai bagunggung agama tu. Nah itu juga orang Minang. Di mana saja tinggal mesti beradat. Kalau tidak beradat, sama aja kabau. Papatah ado mengatakan, Mak. Dima bumi dipijak, di sinan langit dijunjung. Kini ko, pak caronya menjunjung langit dan diagam. Sedangkan kaki pijak di Palembang. Tidak usah basi gal, dia mengecek. Tapi kami kabar aja ke Mama. Cuma ya, kalian yola sarjana. Lah mister segala macam. Lah santiang. Tapi wadah tidak perlu kalian aja. Manjua orang dan pandai. Tahu kalian? Mak Gindo. Payah mengecek cuma Mak. Kalau yang tak payah, jadi kabau. Kalau jadi kabau, tentu beko kumpul kabau, yo Mak. Iyo itu benar yang ketujuh deh kalian. Maaf, Mak. Pada adik kami orang bapi tua, katonyo adat bebuah sinta
syarat babuho mati. Iya. Artinya, hukum agama ndak boleh diganggu gugat. Tapi hukum adat berubah-ubah menurut masuk. Iyo tuh, Mak. Jadi menurut kau, adat kau sama aja Surakoto. Iya. Di mata kana bisa dipalungga, bisa dipesampi. Iya itu. Tapi kalau kupiah tetap nomor 7, sedangkan kepala batambah gadang jadi nomor 8, baa menyeruangkannya, Mak. Apa so ditalah kepala kau tuh? Usah, Mak Gindo. Kami tinggalkan saja kupiah itu untuk Mama. Sebab kepala Mama memang ketek. Pimalantia lah kalian. Adat dibuat bukan untuk orang negara kepala, serupa kalian kok. Batananglah seketek, Mak. Masuk Mama Pak itu. Kalau tidak itu, batu. Bapaknya akan tanya. Astagfirullah. Mama cukui kami haragokan. Buktinya kami haragokan. Berjalan kemari. Tapi rupanya. Bah tadi itu. Mengharagokan dan. Bah itu caranya kemanakan mengharagokan seorang mama. Bah solang. Bah pulantiangan. Bah cume'eh kan. Ndak masuknya lain Mama mahariak menghantam tanah ke kemanakan, Mak. Tuah tu ndak tumbuh dari belalang dong. Tapi dari dalam. Dari hati senumbari dan jujur. Apa kecil? Ada nang kecil kan ndak bahati bajantung. Mantang-mantang kalian bersekolah tinggi. Kami yang haram dan ndak sadar. Gadang tulang dan ndak takui. Ba anak ketujuh dia. Sudahlah, Bang. Ayo kita lain. Sayang panah. Sakironyo mama di Minangkabau masih serupa iko. Alamai kahanyui anak Minang tu. Urang kini ndak kata tipu jo kadang tungkui. Tapi isi nan peraluma. Angkatan kami ingin menyalami adat sampai ke alehnya. Kami mesti membandiang, menggali sampai ke ureknya. Tapi kalau ternyata adat itu hanya serupa piramid di padang pasir, bangunan yang gagah hebat, tapi isinya cuma mumi-mumi manusia purbakala, maka selamat tinggal untuk Minangkabau. Selamat tinggal juga untuk Mama. Permisi. Dilunya dari kampung. Petang. Lagi selama di jalan. Berkat doa. Lagi dulu banyak. Lagi siat sen. Kalau nambah dan insya Allah lagi. Kahan kurang siat ini tuh. Wah, kanker. Enggak tuh lah. Itu salahnya Gindo. Alun di mana leambo kamu buka kece ala pinteh sekali. Oh, kalau ini datuk mah aman. Siapa aman kan nomor Palembang kok. Perkara kecil Gindo. Bukan. Pendeknya tidak telape je kayak bugi. Anjir rancak kamu cari ke beko. Tanang lah ya. Kalau dia lape anjir nanti lah. Bah, tidak berburu lagi. Nama berburu taruh. Tapi beritunya udah lama Gindo. Beritu apa? Pulang anjing. Kalau itu baju safari dari yang mau sepasang. Tapi basarai. Sarainya. Bapak kayak itu noto. Susah. Nanya lo merawal kok. Baru tuh. Orang apa-apa dari Jawa nanti bawa kok. Wah, iya nya. Hampir lupa boh. Sabananya mencoba nanya tibo. Baru tuh. Kacau. Kacaunya. Nang kacau kok. Pendeknya gawat. Lah hampir atau sol yang tadi datuk hati. Apa nanti jadi? Kok coba lah cerita kan. Kemenakan kita macam we. Kemenakan nama. Saya katakan ada ini anduang gandam dan di lurah. Lai. Anduang gere ini di rumah panjang. Iya. Orang ko kan bedun sana kok. Nah, cucu gandam cucu gere ko kakawin. Astagfirullahaladzim. Anak sia. Nah laki-laki anak sinuman di Medan. Sinuma. Iko sinuma anak menyangko ke pasaran. Anak ke pasar. Oh iya. Alah. Nan kematian suami tempuh hari. Iya itu. Alah. Ngek mbok. Sudah tuh nampak dusi? Kalau nampak dusi anak sinani dan disiko. Nan tinggal di 7 Hulu kok. Iyo. Nan ebo-ebo dulu. Iya lah. Jadi, aduh balik. Pajak-pajako, rasa pakai kekawin. Ranggainya surang-surang nggak setuju.
Ikolah, mangko bagi tea nih. Hadu Allahnya lah sesuai. Tinggal baralik saja. Ambil cah. Kalau ambo tidak salah, pajak-pajakku anggota pulang bersama Rirayuna lepeh. Betul. Rupanya pulang-pulang bersama kau yang silaku. Hancur ada yang udah nak muda-muda. Emang lo pulang bersama, ada masalah kan? Bahkan indah. Saya bayin tayan peralunya pulang. Jadi baru gitu. Alah gino pintehi. Enggak tahu nya. Enggak dijalehkan anjingnya berasu mereka aku pun sana. Lah segala macam caranya. Tapi nyo cadi ada awak. Kasudahnya terambah di denyo kaki lagi. Bodoh poro masuk tangsi. Batanang gitu. Bahkan cek dengan tanangnya. Tajua kepala ambo sebagai mamak tunganai. Talanya tu ada tu sapi. Gindo. Dalam urusan macam ikoko, kita ndak boleh penyampik kalang. Kalau salah-salah Hawaii menyipaknya Reko. Nanya bagi Abi lah. Tapi kalau sampai terjadi, dan runtuh rumah gadang, dan cabut sawah pusaku. Alung kesampai kian banalai. Acubo kita suakareso dulu. Kita tanya kedua belah pihak. Kalau lah disiangkan beko, tapi bakareyo nak langsungkan. Atau balai. Kita buang sepanjang adat. Tapi yang bercubo dulu mas Waigindo. Mudah-mudahan taganangnya bisa digi apa pematang, anyutnya bisa dipentesi. Coba lah dinya. Boleh satu. Sebenarnya ambo datang ke Palembang ko adalah ada ulah kalian. Makasih ini karena ada kasus kami tentang adat istiadat. Bang, sampaikanlah bang. Siirlah mau mulai dulu. Masa ambu? Kabar. Batu Rumi mana nampaknya? Indahnya. Tapi memang adonan Rumi konya. Baru Ruminya. Rasanya ini suram yang kedapet menyelesaikan. Yo bare tu. Ndak talok de sarjana aja bu guru menyelesaikan tu Siapa nanyo? Kami ndak minta dispensasi kayaknya. Mungkin juga permohonan gerasi kepada Inyak sebagai penghulu. Kalau meminta ke Datuk Sati sebagai penghulu, tentu mengenai adat barangkali. Iya, betul mengenai adat. Tunggu dulu. Ambil alat teh. Soal dispensasi, grasi, eksekusi segala macam tuh, ya. Pendeknya apa saja namanya hukum adat itu bukan wewenang nenek mamak surang, tapi ketemu fakat nama mutuskan. Kalau sebagai alamat sure, itulah batu tuh. Atau lah. Terima kasihnya. Macam itu masalahnya. Barangkali ini adalah mendengar kabar dari Mak Gindo, yaitu tentang rencana kami berdua. Oh itu. Alah, apa tanggapannya? Rancak? Jadi, boleh kami kawin? Tentang membolehkan terus? Ya, Mak Gindo. Alasan tak boleh? Katanya dilarang adat. Bukan. Sabananya adat tidak melarang. Oh, jadi tidak ada masalah kalau kami kawin sesukunya? Bukan tidak ada masalah. Tapi, tadi Inyak katakan adat tidak melarang. Ya, melarang indah. Adat hanya menganjurkan supaya usah dilaksanakan. Melarang indah. Tapi usah dilaksanakan. Baa mau kasih nyoko. Alu mengerti ya, Bu? Kasihnya. Kawin sasuku menurut adat yang kita pakai adalah kawin bepantang. Apa pertimbangan adat menolaknya? Pertimbangan masyarakat. Sekiranya kami langsungkan juga? Tanggung risiko. Risiko apa? Kalian akan dipanci dalam pergaulan. Mengapa itu? Ya, itulah. Ya, Datuk. Tadi ini katakan adat tidak melarang, Datuk. Artinya, kerajo itu tidak salah, kan? Tidak salah. Cuman sumbang. Apa perbedaan sumbang jo salahnya? Sumbang dake kepada salah. Ini tidak usah sanksi. Kami ke orang bersekolahnya. Siapapun orangnya. Manusia biasanya tidak sanggup melapihkan diri dari ikatan-ikatan masyarakat. Bahkan kadang-kadang ada yang lebih takut ke orang banyak daripada ke polisi atau ke Tuhan sekalipun.
Kalau di tahun ketumba ampo picayonya. Tapi di zaman modern kini masyarakatlah kritis. Orang-orang beradab hanya patuh ke hukum positif, bukan kepada konsep-konsep adat dan lah matinya. Permisi yang bawa bagi bukti, baraso angku nalah sarjana aku tapaso tunduk ke hukum dan tak positif. Boleh? Apa buktinya? Iko. Pada suatu pagi, si Sahrul sedang latihan senam. Pakai sarawat training, kawih oblong, tak terompa. Sudah tuan duk kacik terlilik dulu ya. Kebetulan di dake itu ada orang beralek, sedangkan si Sahrul diundang. Halai namu angku hadir dalam pakaian macam itu. Tentu saja indaknya. Bam ke indak. Pakaian olahraga ndak pantas dibawa beralek. Tapi kan ndak salah undang-undang doh. Awak datang dek dipanggil. Yu agamu pun ndak berusuh, sebab orang di dalam pok. Tapi ambo salah menurut etika. Nah itu etika. Etika ya. Etika, tata krama, norma, sopan santun, peradaban, pri kemanusiaan dan sagarobah istilah-istilah lain artinya sami mawon. Seroman samu. Orang Minangkabau menemukannya budi. Budi dan bahasa Arabnya akhlak, bahasa Baratnya moral itu dituangkan dalam satu ajaran konkret. Nah, itulah inyo yang dikatakan adat. Atau dengan kata lain dapat ambo sabuikan bahwa adat itu inggoknya di budi. Tiada adat bagi mereka yang tak berbudi. Itu rumusnya. Budi adalah satu unsur maha penting dalam pergaulan antar manusia. Satu orang tahu itu. Dan kalau akal merupakan ukuran kecerdasan, maka budi adalah standar martabat. Tinggi rendahnya kadar budi dalam batin menentukan sampai di mana nilai kemanusiaan seorang manusia. Nah, kini terserah ke tuan-tuan. Apakah kabar adat atau tidak? Ya, baiklah. Tolong inyak kemukakan definisi adat tuh. Adat adalah aturan-aturan tidak tertulis dan bertolak dari keluhuran budi untuk dipatuhi oleh sekelompok masyarakat tertentu. Apa sanksinya bagi orang yang melanggar? Ada dua bentuk sanksi. Pertama, siksaan batin. Kedua, dando. Di Minangkabau, dando itu namanya padahan. Atau dalam skop dan agak gadang dinamakan pampeh. Mamampeh. Kita pernah kenal istilah pampasan berang, bukan? Walau bagaimanapun, orang yang membayar kesalahan jodando tadi lebih merasukan hukuman moralnya daripada hukuman yang berbentuk benda. Sanksi badan? Tidak dong. Sanksi badan hanya untuk binatang. Binatang tahan palu, manusia tahan kie. Itu undang. Apa mungkin orang bisa jaran jok siksaan batinnya? Kenapa tidak mungkin? Itulah sanksi yang paling baik. Sebab tidak saja si pelaku dan merasukan akibatnya, tapi seluruh kaum merasa malu. Malu adalah sesuatu yang maha di tanah beradatku. Tapi tidak bersifat mendidik. Sebab dengan dihukum pancia, inyo akan menjauhi pergaulan. Justru hukuman moral itulah yang lebih mendidik. Dengan kebutuhannya kepada masyarakat, maka inyo mesti capek merehabilitir dirinya. Ya. Tadi inyo katakan bahwa adat adalah peraturan-peraturan yang wajib dipatuhi. Iya. Nah, boleh kok peraturan itu dirubah? Adonan boleh, adonan tidak. Ada pula yang berubah sendiri karena perubahan kondisi dan situasi. Macam kawin sesuku umpamonyo, boleh dirubah? Boleh. Caranya? Melalui musyawarah Pasukuan Melayu Seminangkabau. Kemudian laporkan hasilnya ke Elkam tingkat 1 Sumatera Barat. Bisa diabihkan adat di karilahan? Bisa saja. Tapi dilihat dulu tingkatan adatnya. Umpamo? Menurut adat, kita tidak boleh mendahului orang tua. Tapi karena ada keperluan, kita mohon kerilahan beliau untuk berjalan mendahulu. Kini kami nak kawin sesuku. Mohon kerilahannya. Ambo tidak berhak memberi kerilahan. Bukan kau inyak penghulu? Betul. Tapi adat bukan punya penghulu. Adat punya orang banyak. Jadi, inyak sebagai kepala suku tidak bisa meringankan beban anak buah? Dalam hal itu, tidak. Percuma kami penghulu. Sahrul, apakah pantas seorang nan kamarampok minta permisi kepada hakim? Sayang. Pada layaknya kalian meremehkan Datuk Sati. Tapi pada hakikatnya kalian lah mengangkangi ilmu pengetahuan yang kalian tuntut sampai di perguruan tinggi. Satu contoh kalau hanya mengandalkan utak semata-mata, sehingga terjadi kepincangan dalam sebuah pribadi intelek. Baba lihat gitu ke pokok persoalannya.
Silakan. Berulang-ulang dari tadi Inyak menegaskan bahwa adat adalah ajaran moral. Tapi kalau dihubungkan dengan kasus Kaminangko, ternyata adatlah memperkosa hak asasi manusia dan menjadi sumber dari moral segala moral. Apa pendapat Inyak dalam hal itu? Kau keliru, Irma. Bahkan adat sebagai hukum justru diciptakan untuk memelihara apa yang dikatakan hak asasi itu sendiri. Buktinya, kami sendiri adalah korban adat. Tolong kemanakan ketahui. Baraso hak asasi itu bukan berarti kesewenang-wenangan. Bukan kebebasan secara liar. Tapi mempertahankan kemerdekaan pribadi tanpa merusak keseimbangan lingkungan. Jadi tidak boleh nak lama ada awak surang saja dah. Tapi lama ada awak ketujuh ada orang. Atau dengan kata-kata yang agak puitis, jangan Anda menikmati kebahagiaan di atas penderitaan orang lain. Maka untuk menjaga keseimbangan itulah gunanya hukum di Papua. Dan itu pula gunanya adat. Dek sebab karena itu, adat Minang mesti diberlakukan kepada seluruh warga Minangkabau. Nah, macam kalian gini kah? Sebagai putra-putri Indonesia kelahiran Minang dan menganut Islam, kalian dikuasai oleh 3 hukum, yaitu undang, adat, dan syara. Itulah yang dikatakan tungkunan 3 sajarangan tali salai bepilin 3. Umpang salah cie binasui di negari. Kalau 2 saja baannya, Nyak. Boleh ya? Nama anak kau tinggalkan. Nak keluar dari Islam silakan. La ikrahu fiddin. Tak ada paksaan dalam agama. Murtad namanya tuah. Nak membangkang ke undang-undang tak namuah loyal ke negara aku. Cari bumi lain di luar Indonesia. Oh, nak ketujuh jadi Minang. Dah baru. Maka jadilah awak orang tak beradat. Ibarat Jawi ndak batali cuma manjek ndak bersigai. Samu data sawah di pematang. Apa ganti? Nama anak ketujuh. Pak Irma. Jurus apa lain yang kita keluarkan? Silahkan abang dulu. Ambo sedang mati langkah. Kehabisan anggo, Ir. Tak tahulah. Taruh aja lah dulu. Ndak lo kan mungkin silek Japang karabah ada silek kampuang. Nggak tahan tenaga dalam nyonya. Oke lah, Nya. Buat sementara, keterangan ini ambo terima. Tapi, kalau ambo simak dari tadi, ini baru meninjaunya dari segi hukum saja. Kini, tolong ini berikan rasio nanti simpan dalam kawin keluar suku di Minangkabau. Apa bana alasan adat mempertahankan sistem dan lau usang itu? Dari segi sosiologi dulunya. Dari segi sosiologi ya. Barangkali nanti mengkasih jo sosiologi ko menurut cara awaknya ilmu pergaulan umum itu. Iya. Kira-kira baitulahnya. Jadilah, kamu coba-coba. Dengan adanya kawin silang dalam kekerabatan Minang, maka akan terciptalah satu keluarga besar dalam masyarakat negari. Ya. Satu sama lain punya hubungan tali adat. Iko orang Sumando, itu mama rumah, dia teh bako, di baru anak pisang, sultan itu pembayan, si anu bako, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Ya, betul. Sehingga dek sawanya hubungan famili tadi otomatis menimbulkan rasa keakraban dan tenggang menenggang dalam pergaulan. Dengan itu terjaminlah kerukunan serta keseimbangan dalam masyarakat. Kini mari kita silau pula secara ekonomis. Ya. Kita tahu bahwa kondisi ekonomi orang pun tidak sama. Dan akibat dari perbedaan kondisi tadi, acok bana menimbulkan kecemburuan sosial. Ya, betul. Dan dampaknya mengganggu stabilitas, ketertiban, dan keamanan umum. Ya. Nah, dengan balansuangnya perkawinan antar suku, tak jadilah tumpang menumpang dalam hidup. Hilang gap antara si kayo dan si miskin. Si kayo tidak terlalu mewah, si miskin pun tidak terlampau melarat. Ya. Barangkali itu yang dinamakan pemerataan dalam ekonomi. Iya, betul. Kira-kira, weh. Iya, betul. Dari arah mana kita cari? Dari sudut keturunan pun begitu juga. Antropologi, etnologi, entah namanya tuah. Ndak lo habis dan bodoh. Kalau umpamanya anggota suku A dan bahiduang mancuang hanya kawin sama-sama suku A saja, maka keturunannya mancu-mancuang selamanya. Iya. Sabaliaknya orang di suku B dan pesek-pesek, kalau inyo ndak kawin keluar, adu harapan ke pesek sampai hari kiamat. Iya, bisa. Tapi dek karena suku A bayi pabisan di suku B,
maka lah ialah keturunan kedua suku itu nan bayi duang sedang elok. Ndak dalam perunciang ndak pulau terlalu picak. Iya betul. Itu juga halnya dengan pewarisan mata atau sifat kejiwaan nan bersifat turun temurun. Kira-kira itu. Tunggunya. Sakironyo ada satu suku atau keluarga TBC, tentu akibat kawin silang tadi, makolah ialah anak-anak TBC. Tapi kan tidak separah bakunya mana. Pendeknya, terciptalah pemerataan TBC dalam negari. Itu kan teori, ya. Teori yang dipraktekkan Nabi Adam dengan mengawinkan anak-anaknya secara bersilang. Abil dijodohkan jo Kabil dan Kabil jadi Abil. Itu taruhnya. Jadi kasih ambo, hikmah yang tersimpan dalam sistem perkawinan eksogam menurut adat hanyalah satu, yaitu membentuk kebersamaan dalam menuju masyarakat yang adil dan beradab. Dapat juga kalian catat bahwa indak saja dalam perkawinan sebagaimana nalah panjang lebar kita perbincangkan, tapi hampir sepanjang jalur kehidupan yang diatur adat, tujuannya kesinan juga. Apa tuhnya? Mari kita pada cicik lah. Dalil melawan guru jepit tua melawan mama je kebenaran, mewujudkan hak mengeluarkan pendapat. Itu cik tuh. Nah luruh makanan tiliak nan patah makanan siku nan bana manahan bandiang. Bahasa populernya adalah hak untuk mengkritik. Istilah instruksi je perintah dari atas ke bawah ndak boleh. Kecuali je mufakat. Hasil mufakat pun diambil jo kata bule. Dan buleknya indak basagi, picaknya indak basudui, rabahnya teguh yang batang. Voting-votingan atau separuh tambah cie atau pasang sponsor diharamkan dalam kebudayaan Minang. Sadwalahnya itu adalah tunggak-tunggak demokrasi sebagaimana yang diperjuangkan orang sampai kini. Betul. Tadanga di Ambo cucu mapa pelajaran sejarah dunia. Katanya demokrasi baru dikenal sesudah revolusi Prancis tahun 1789. Betul. Kata galak Ambo nengah. Apa itunya? Sebab beratus-ratus tahun sebelum itu orang Minangkabau lah menerapkan kehidupan demokrasi. Pareso di Kaba Cindomato. Jadi Montesquieu itu bagurunya kada tu perpatian sebatang. Lesa mananya tuhnya. Lah. Aca lihat pula sistem pewarisan pusako tinggi. Status tanah adalah milik kolektif punya kaum. Ndak ada hak pribadi di Minangkabau. Betul. Nan ada cuman hak pakai. Makanya apa yang disebut tuan tanah, buruh tani atau golongan ekonomi lemah ndak tentu di orang awak. Satu di antara 3 orang kiang dan balirik di halaman rumah gadang Banamus Tinjau Lawi. Isinya khusus disediakan untuk dagang tapasah dalam kampung. Acara kininya dana kesejahteraan umum. Ada orang lain tidak ada urut wah. Ada laporan hasil orang awak. Coba lihat. Hak induk samang sama aja tukang cuci piring. Prosentasi keuntungan ditentukan berdasarkan modal dan prestasi. Kewajiban pun sama sesuai fungsi dan keahlian surang-surang. Prinsipnya perusahaan adalah milik bersama, dikelola bersama dan dinikmati bersama. Betul. Silahkan buat perbandingan jo pola ekonomi Pancasila dan Bapadoman ke pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Feodalisme, kelas tuan, darah biru ndak pernah dikenal sih kok. Sehingga ndak ada orang yang berjalan iku sama ada orang lain. Manusia berpantang suji ke manusia mulai mencium kakinya. Betul. Ndak ada bahasa istana, ndak ada bahasa walui, ndak ada bahasa orang kebanyakan. Sado perbendaraan kato yang dipakai samo. Pangulu dimuliakan bukan karena saluatnya, tapi karena amanah yang dijujuangnya. Itu sebabnya mangko beliau bertinggikan hanya sarantiang supaya bisa disembah kok lah raso kemempok. Bada ulukan cuma salangkah nak dapat ditungkai kok jalannya raso kemenyimpang. Lai di orang lain tuh. Indah. Di Malai. Maka kini dapat ambo simpulkan bahwa sabananya adat Minang itu berfungsi sebagai stabilisator hubungan antar manusia. Rumus-rumusnya sederhana, ungkapan-ungkapannya pendek, mudah dipahami. Tapi jangkauan isinya sangat dalam. Coba, ambo kutip satu perumpamaan ya. Kalau taraju nalah senjang alamai alang-alang barek sebalah. Rauknya indak menyampai, baliangnya indak berbagi, naiknya maheriang-heriang. Kasudahannya banang putih talampau sari yang cara bertahun jo gumpalan badan digungguang dari bubu. Itulah misal jo umpamu kalau adat tidak memakai. Betul.
Demi menjaga keseimbangan itulah maka diturunkan fatwa-fatwa dalam bentuk pepatah Jepatitih. Ada nambah bunyi lama di awak katuju di orang. Awak mendapat orang dak kehilangan. Kok kabau ka disubarangkan agak iya janyo karuah. Kok kayu ka dirabahkan tenggang tanaman ka ketimpo. Luko dek pisau nyato badarah, luko dek mulut kasam nan tumbuh. Kalau kaki nan tata ruang inai padahannya, kalau mulut nan dorong ameh tantangannya. Gapuak usah membuang lama, jadi pantang membuang kawan. Awak di balik awan hijau, orang di balik itu pulau. Usah mengecek tadorong-dorong ijan beragiah gedang kawa. Rang hidup banyak nampak tuah, rang mati banyak nang kiramai. Antah beberapa pasang katolai nan barisi nasihat jepi tunjuk macam tadi. Tapi kasadonyo terhimpun dalam ampek patah kato saja. Apa tu dia? Nah, yaitu alua jopatui raso jopareso. Atau dalam penetaran PMP, Ambo pernah mencatat rangkaian kato nan seirama, ialah seimbang, selaras, dan serasi. Nah, untuk menjaga keseimbangan, keselarasan, dan keserasian itulah gunonyo adat disusun orang. Tanpa itu duniaku akan menjadi padang lalang, damai tapi gersang. Bajaleh. Calehnya. Kini, baitunya datua. Lah panjang dialog kita mengenai adat istiadat. Terutama dalam kawin sesuku. Banyak pertikaian pandangan antara kita. Tapi ada jua na samo. Itu wajar untuk satu diskusi. Taruh tarangnya. Sebagai orang yang digadangkan di lingkungan masyarakat rantau, Ambo ndak pernah tertarik ke adat Minang. Ambo lalu mencari relevansinya untuk generasi masa kini. Bahkan kadang-kadang terasa negatif, menyebabkan Ambo alergi terhadap Minang. Tapi sesudah mendengar uraian inyak dan agak mendasar tadi, Ambo agak tertagun. Rupanya apa yang dikatakan adat itu bukanlah hanya sekadar upacara seremoni saja. Aduh, Ambo mencari endapan nilai yang perlu diangkat ke permukaan. Tapi harus bebas dari fanatismenya. Kini Ambo basuh jo falsafah bahwa cukup tinggi nilai yang tersimpan dalam tata krama kehidupan orang awam. Namun maafnya, Ambo merasa alun puas dan perlu pengkajian lebih lanjut. Ambo pun baitunya. Salamoko Ambo menampak adat cuman dalam pesta perkawinan. Atau pada upacara-upacara nan bersifat kekeluargaan Minang, di mana nenek mama asik jo pepatah petiti dalam kostum gemerlapan. Pernah kami ingin nak berbincang-bincang tentang adat jo beberapa datua. Tapi sayang, satiok kami dakei beliau agak manjua maha. Sehingga timbul dalam kesan seolah-olah penghulu tu samu jo raden-raden. Agak angkuhnya. Kalau mendengar uraian inyak tadi, Ambo merasakan sedang mendengarkan penataran. Banyak alasan-alasan akurat dan mendukung argumentasi inyak. Walaupun ada juga yang terasa agak papasokan. Tapi pada pokoknya Ambo hampir yakin kalau adat kita kok memang hebat, baru hampirnya. Sebenarnya Ambo alun tahu, apa memang seperti itu penafsiran dari fatwa-fatwa adat? Atau mungkin hanya sebagai imajinasi dari pribadi Datuk Sati? Atau sekedar tuah dan karisma seorang penghulu? Ambo tidak tahu. Dan nyato, diskusi tadi sempat mengundang perhatian dan menarik untuk diperbincangkan. Kalau memang batu macam nan inyak katangahkan tadi, maka Ambo bapandape bahwa adat adalah satu doktrin sebagai hasil rumusan para cendikiawan manusia-manusia jenius. Dan nan paling mengagumkan, nan menyusunnya justru orang-orang nan ndak bersekolah. Seakan-akan adat itu sengaja diciptakan bukan hanya untuk orang Minang. Sifatnya universal dan abadi. Nah, oleh sebab itu, pantaslah apa nan kita miliki itu dikembangkan kalua sarangnya. Para lu kita canangkan Minangkabaunologi. Gimana? Setuju, Bang? Setuju. Itu kewajiban kita generasi-generasi penerus. Kalau mungkin, kita bantu Akademi Adat. Baatunya. Akur. Tansano Ambo orang bersekolah, Ambo hoyakkan adatku dari Sabang sampai ke Merauke. Kini Ambo sarahkan tungke estafetku ke muda-muda oleh. Abau cigin lah dek kalian sampai ke suri-suri galanggang orang tua. Iya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nan terhormat Inyek Datuk Sati, nan terhormat Mamak Gindo, Pak Sultan, Pak Tuo dan Mak Tuo. Ateh namo ambo pribadi Josi Irma, kami menyampaikan ucapan terima kasih dengan kedatangan angku-angku sama sekali. Nanlah berkenan menghadiri undangan kami pada malam iko. Semoga Tuhan mengganjarinya dengan pahala dan setimpal. Amin. Sengaja kami berdua menghadirkan kita sekalian adalah dengan satu tujuan. Bahwa sesudah kami menerima hakikat adat dan sabananya, maka kami berdua beradia dengan penuh kesadaran lah membatalkan niat kami untuk melangsungkan perkawinan. Alhamdulillah. Keputusan iko kami ambil adalah semata-mata bukti patuh dan tunduk kami kepada adat Minangkabau dan luhur. Sejak mulai saat iko, kami berbalik badun sana dan kami menyatakan ikrar bahwa insya Allah di masa-masa nan datang kami akan berperan aktif mengajak generasi seangkatan kami untuk mengevaluasi dan memasyarakatkan adat nan bersandi syarak nan bersandi kitabullah. Kemudian Ambo minta dari si Irma. Jadilah angku-angku hadirin. Izinkan pula Ambo menyampaikan sapatah dua kato dalam kesempatan malamko. Ateh kekilafan dan ketelanjuran kami salamunangko, kami memohon maaf dan sekadang-kadangnya terutama kepada Inyek Datuk Sati dan Mak Gindo. Itu hanya disebabkan karena dorongan darah muda, bukan meremehkan martabat orang-orang tua kami. Nah, sebagai pernyataan maaf nan tulus, kami ingin menjamu angku-angku sadonyo. Dan katando putih kapeh boleh dicaliak, putih hati baka adaan, kami sadiokan nasi kuning singgang ayam. Mohon ditarimu persambahan kami. Yolah. Dari Ambo dulunya, Datuk. Ayolah. Kamanakan dah keduanya. Mandanga keputusan kalian sabantako. Mamak sangat bagadang hati. Aratinya, apa yang kami tanam lah tumbuh, yang kami imbau lah tiba. Yaitu kalian kini lah paham bana jorabah tagak adat yang kita paturun panayakkan salamoko. Sultan Gindo punya kemenakan lah tahu jo ampe. Alhamdulillah. Soal tinggal ayam, iyo apa boleh buat? Kami terima lah. Dari Ambo, Ambo terharu dengan keputusan kemenakan-kemenakan. Itulah suatu ciri generasi kini. Kalau kami dulu patuh ke mamak karena takwi. Tapi kini kesadaran tumbuh dari ilmu, bukan dari kekerasan. Mudah-mudahan dengan itu adat Minang ndak kalah nyok. Sebab patah tumbuh hilang berganti. Pusako baik tujuo. Di sinanlah nan dikatakan adat nan tak lakang dek paneh, ndak lapu dek hujan. Sesuatu nan hidup pasti ndak karusak. Terimalah rasa syukur jo bangga kami. Yolah. Dari Ambo pula sedikit. Sebenarnya Ambo malu pada anak-anak Ambo. Selama ini Ambo sungkan sama adat lama pusaka usang. Tapi ternyata kini giliran orang tua diajari anak. Ambo minta maaf nan sudah baburuk sangko sama Mak Gindo. Kepada Inyek Datuk Sati, Ambo ucapkan terima kasih. Menumpang saya ketek. Sebagai orang Sumando yang berasal dari luar Minang, Ambo tambah yakin bahwa adat Minangkabau itu bukan hanya untuk golongan tua-tua saja. Tapi sebenarnya panutan semua lapisan masyarakat. Cocok di mana dan kapan saja. Ambo merasa dapat kehormatan menjadi keluarga besar orang Minang. Baiklah, kemenakan Sarul dan Irma. Malamko Ambo ndak banyak komentar doh. Karena lah terlampau panjang mengicik kalian beberapa hari petang kok. Hanya memohon benar. Usah kalian kecewakan kebanggaan dan rasa syukur kami itu lah. Ya? Sudah tuh kaji tarui hadap Minangkabau kok. Kalau basuo wajarannya nan nyatu balawanan juga kamu, maka tinggalkan adat, pakai ya kamu. Paham tuh?
Paham Pak Datuk. Tapi usah capek-capek mengambil kesimpulan gua. Ya. Tarimo sesuatu joka tuantah sabalun diangguakan atau digelengkan. Iya. Akhirnya mewakili kaminan hadir siko ko, ambo mengucapkan banyak terima kasih hati undangan kemanakan pada malam ko. Jadi ya sekian saja itu Sarul, Ima. Ya, baiklah pada Tuhan. Baiklah angku-angku, dengan segala kerendahan hati kami mohon supaya tak dapat pulau menerima juadah nanlah kami sediakan kok. Sabalun kita makan basamu, ambo harap supaya inyak datuk membacakan doa selamat. Iya. Mbak Atu, Pak. Yo tuh. Yo, betul itu. Minta berkah. Iya. Kalau begitu jadilah. Mari kita berdoa sama-sama. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya kena berdoa ya kena sayang. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Amin. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian tadi telah kami sampaikan drama kaset serial adat bagian pertama berjudul Bungo Larangan, dimainkan oleh keluarga Balerong Group Jakarta, pimpinan Yus Datuk Perpati. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama akan kami susulkan serial adat bagian kedua, mengupas tentang Wang Jeputan menurut istiadat di salah satu daerah di Minangkabau. Sekian saudara, selamat berpisah untuk bertemu kembali.